Beliau bilang di dalam hadis, Inna a'lamakum billah wa atqakum bihi ana. Dalam Sahih Bukhari beliau bilang, dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling takwa adalah aku, kata Rasulullah. Beliau orang yang paling tekun beribadat, tapi beliau orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Kebalikannya, orang-orang yang malas beribadat akan tetapi nggak takut kepada Allah Ta'ala, merasa diri udah baik, merasa diri udah. Itu ulama Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau ditanya, kenapa kok kalau para wali-wali, para nabi-nabi amalannya hebat, amalannya agung, tapi masih ketakutan. Amalannya hebat, amalannya banyak, tapi mereka ketakutan. Nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, para wali-wali, kan mereka amalannya banyak, tapi takut. Sujudnya banyak, ada yang sholatnya tiap malam 1000 rakaat, ada yang zikirnya sekian puluh ribu, 100.000 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, yang sedekahnya sekian banyak, tapi mereka ketakutan kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang tukang maksiat, amalannya amburadul, tapi nggak takut kepada Allah Ta'ala. Bukankah ketakutan itu harusnya lebih cocok kepada orang yang tukang maksiat dan orang yang malas beribadat? Mestinya mereka yang takut, bukan yang ibadatnya tekun, rajin. Harusnya dia malah merasa aman, tentram, begitu damai, dan tidak merasa ketakutan. Itu dijawab bahwasanya orang kalau punya sesuatu yang berharga, misalkan nih dia punya berlian atau dia punya duit 1 miliar, jalan naik bis, was-was gak? Takut gak? Kenapa dia takut? Sebab dia punya sesuatu. Naik bis megang duit 1 miliar, sama naik bis nggak megang duit, cuma numpang doang, bang numpang sampai depan, handphone nggak bawa, pakainya sendal jepit, baju lusuh dekil, nggak megang duit sedikit pun. Ketika dia naik bis sama orang naik bis yang sama, dia megang duit 1 miliar di tas. Kira-kira yang mana yang ketakutan? Yang nggak punya duit atau yang punya duit? Yang pegang duit, sebab dia punya sesuatu. Kenapa? Dia takut kehilangan akan sesuatu yang dia punya tersebut. Kalau yang kere, yang nggak punya apa-apa, yang nggak takut apa-apa. Nah begitu juga orang ketika dia punya amal soleh, punya hubungan, dia takut amalan tersebut hilang. Apa yang dia punya hilang, hubungan dia sama Allah Ta'ala dia hilang, kehilangan hal tersebut. Makanya dia selalu takut, selalu takut. Tapi orang yang nggak punya itu semua, dia nggak takut. Ibaratnya ada orang punya lilin, dia bawa lilinnya itu di jalanan, dijagain, dia takut lilinnya padam. Sama orang jalan nggak punya lilin, yang nggak ada yang ditakutin, nggak takut padam apa-apa. Dia nggak punya nur, nggak punya cahaya, nggak punya penerang. Sama orang yang punya penerang, dia takut kehilangan daripada penerangan yang dia miliki. Nah karenanya itu, ketika kita baca sifatnya para wali-walinya Allah Ta'ala, di Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-walinya Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan. Mereka nggak mengenal kesedihan. Maksudnya apa? Di akhirat mereka nggak usah takut. Di akhirat mereka nggak mengenal kesedihan. Di akhirat tidak mengenal rasa takut dan tidak mengenal kesedihan. Kenapa? Sebab di dunia mereka orang yang paling takut dan mereka orang yang selalu bersedih. Paling takut dan selalu bersedih. Sebab dalam riwayat, dalam hadis Rasul bilang, innallaha la yajma' li 'abdihi khaufain wala amnain. Allah tidak memadukan untuk hambanya dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau yang di dunia udah takut, maka di akhirat dibikin aman. Barang siapa yang di dunia merasa aman, maka di akhirat diteror sampai ketakutan. Tapi dua-duanya takut, dua-duanya aman, enggak. Yang udah takut di dunia, di akhirat aman. Yang di dunia merasa aman, di akhirat ketakutan. Nah para wali-walinya Allah di akhirat
Mereka di dunia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra. Tidak ada rasa takut untuk mereka. Mereka enggak khawatir, enggak bersedih. Bagi mereka kabar gembira di akhirat. Kenapa? Di dunia ada ketakutan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Quran yang lain, inna kunna fi ahlina musyfigin. Kami dari dulu, dari sebelumnya, ketika kami masih hidup di dunia, kami hidup dalam ketakutan kepada Allah Ta'ala, dirundung rasa takut. Famannallahu alaina wa wagana adzabas samum inna kunna min qabl nad'u innahu huwal barur rahim. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami berkat ketakutan kami ketika kami masih di tengah-tengah keluarga dan kerabat kami di dunia. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami wagana adzabas samum, kita dilindungi dari siksa, dari azab yang panas. Masya Allah. Dulu kita di dunia min qabl nad'u, kita selalu memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mengemis, manggil Allah. Innahu huwal barur rahim, dan Allah maha baik, maha penyayang, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita punya gak waktu kita memanggil Allah? Kapan kita merintih memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zakar Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, itu kalimat ya Allah adalah silahul arif billah, senjatanya kaum arifin billah ketika mereka merintih memanggil ya Allah. Nah itu hati-hati ente, begitu, itu senjatanya mereka. Subhanallah, ya Allah, nikmat kita diizinkan memanggil nama ya Allah, menyebut nama ya Allah, mengemis kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di dunia ini disebutkan mutawasilul ahzan, selalu bersedih, kesedihan yang enggak diputus. Maknanya selalu bersedih, selalu kelihatan murung. Dijelaskan lagi, daimal fikrah, selalu mikir. Mutawasilul ahzan, kesedihan yang enggak berakhir, sambung menyambung. Galilur rahah, sedikit istirahatnya. La tarahu illa ghadiyan aw raiha. Kamu tidak melihat Rasul melainkan lagi sibuk, pagi gerabak-gerubuk kemana, sore kemana, udah sibuk sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara lagi ibadat, lagi ngaji, lagi zikir, dan begitu. Nah pewarisnya Nabi juga kayak begitu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu, beliau waktu jadi Amirul Mukminin, siang nggak tidur, malam nggak tidur. Ngapain? Siang ngurusin rakyat. Dia bilang, kenapa nggak tidur siang? Kalau saya tidur siang, saya menelantarkan dhayatu haqq ra'iyah, saya menelantarkan haknya rakyat. Terus malam kenapa nggak tidur? Bilang, kalau saya malam tidur, dhayatu haqq rabbi, aku menelantarkan haknya Allah Ta'ala. Siang nggak tidur, malam nggak tidur. Tidurnya itu apa namanya, ketika dia lagi duduk, apa namanya, keliap sejenak. Apa keliap bahasa sini? Tahu nggak keliap? Apa? Ngejep. Begitu. Tidurnya kayak begitu. Radhiyallahu anhu arba. Selama bertahun-tahun sampai beliau wafat seperti itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga kayak begitu. Penat untuk Allah, untuk rakyat. Untuk rakyat ngapain? Untuk rakyat beliau berbagi, memberi, ngasih manfaat, bikin aturan yang memudahkan rakyat, begitu. Membangun moral, mental mereka. Nah itu pembangunan yang dilakukan oleh beliau. Masya Allah. Itu sampai di masa khilafah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang cuma beberapa tahun aja, 3 tahun, itu di masa khilafah beliau berubah omongannya siapa namanya nih? Omongan masyarakat
yang viral di masyarakat berubah menjadi ilmu. Di pasar yang dibahas ilmu, di jalanan yang dibahas semuanya tentang ilmu. Kenapa? Soalnya Amirul Mukminin juga doyan sama ilmu. Subhanallah, nular, auranya beliau menular ke seluruh rakyatnya. Pribadi yang kuat, memiliki karisma yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Kemudian diriwayatkan beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu tatkala beliau menjadi Amirul Mukminin, mandi besarnya, mandi janabahnya itu nggak mandi janabah kecuali cuma 2 kali atau 3 kali. Selama dia jadi Amirul Mukminin tidak mandi janabah kecuali 2 kali atau 3 kali doang. Nggak ada waktu. Sampai sekali mandi tuh, mau mandi maksa di musim dingin mandinya air dingin. Mandi air panas, ada kayu bakar. Bilang kayu bakar itu saya nggak berhak. Kayu bakar masa dibiayain oleh Baitul Mal. Duit sendiri nggak punya buat beli kayu bakar. Dibiayain oleh Baitul Mal, nggak mau, saya tidak berhak. Menganggap itu kemewahan. Ya, tapi mesti sholat. Bagaimana dong? Saya mau mandi air dingin. Maka dia bilang, kalau Amirul Mukminin mandi air dingin, maka besok Muslimin nggak punya yang namanya Amirul Mukminin, udah mati, kedinginan, beku. Begitu dipaksa hingga akhirnya beliau melakukan, tapi dibayar. Radhiyallahu anhu arda. Nabi SAW begitu mutawassilul ahzan, selalu kesedihan yang terus berlangsung. Maksudnya kesedihan itu bagaimana? Selalu khusyuk. Baca Quran berlinang air mata, zikir berlinang air mata, ingat Allah berlinang air mata. Nah itu beda sama sedihnya kita. Sedihnya kita karena dunia. Kalau sedihnya Nabi Muhammad karena akhirat, mikirin umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kita tuh jadilah orang yang demikian. Ada sekali itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedengaran tertawa terbahak-bahak. Maka Nabi Muhammad bilang, "Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum galilan wala bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui yang saya tahu, ilmu kalian, pengetahuan kalian sesuai dengan pengetahuan saya, ya, ilmu kalian ngikutin ilmunya saya, kalau kalian mengetahui yang saya ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya orang kalau banyak tertawa berarti ilmunya dia beda sama ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya dia nggak sejalan dengan ilmunya Nabi Muhammad. Kalau ilmunya sejalan dengan Nabi Muhammad, akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Ketika para sahabat Rasulullah di antara mereka lagi ngobrol, terus terdengar gelak tawa, maka langsung turun firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka khusyuk ketika zikir kepada Allah Ta'ala. Sejak saat itu nggak kedengaran lagi gelak tawa di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelisnya Nabi majelis khusyuk. Orang yang hadir bersama Nabi nggak ada yang ketawa terbahak-bahak. Mereka hadir bersama Nabi Muhammad itu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Burung tuh kalau lewat di atas kepala mereka nggak menyangka kalau ini manusia, disangkanya ini batang pohon, mereka hinggap di situ. Itu sahabat Rasulullah kalau di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang, ya Rasulullah, kami kalau mendengar engkau memberikan nasihat, seolah-olah kami ngelihat sorga depan mata kami, ngelihat neraka depan mata kami. Ketika Nabi mensifatkan sorga dan neraka, kayaknya itu sorga depan mata, neraka depan mata. Itu kata sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita pulang ke rumah, udah berubah lagi tuh keadaan hati kita. Maka Nabi Muhammad bilang, lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaikah. Kalau kalian tetap keadaan hati kalian, khusyuk kalian dalam keadaan yang sama
seperti kalian ketika duduk bersamaku, niscaya malaikat kalian di jalanan nih, malaikat pada salaman sama kalian, ngambil berkah dari kalian. Subhanallah. Nah karenanya itu ulama bilang ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi adalah ilmu khusyuk. Awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyuk hatta la takadu tajid khashi'a. Ilmu yang pertama adalah ilmu khusyuk, hingga hampir-hampir kamu tidak menemukan orang yang khusyuk lagi. Tidak ketemu sama orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, orang yang langka. Makanya disebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Mana khusyuk tersebut? Mana linangan air mata? Dulu khusyuk itu banyak. Sampai ulama bilang, kalau dulu orang nganter jenazah, semuanya pada khusyuk, semuanya pada nangis. Sampai kalau ada orang asing masuk ke kampung itu, pas ngelihat jenazah di zamannya Hasanul Basri, ngelihat orang-orang pada nangis, nanya sama Hasanul Basri, ya Imam, kok pada nangis semua? Manil mayyit? Siapa sih mayitnya? Sampai pada nangis semuanya. Maka dijawab oleh Hasanul Basri, penyebab mereka nangis tahu gak? Soalnya mayitnya siapa? Anta mayyit, ana mayyit, haula kulluhum mayyitun. Mereka nangis penyebabnya karena berasa kamu adalah mayyit, saya adalah mayyit, dan mereka masing-masing merasakan diri mereka adalah mayyitun, orang yang bakalan mati. Makanya pada nangis. Kalau jenazah semuanya pada nangis. Nggak ada tuh jenazah sambil ketawa. Hadir jenazah yang diomongin skor bola. Jenazah sambil gosip. Jenazah sambil cerita berita politik dan lain sebagainya. Gotong jenazah sambil ngerokok. Nganter jenazah ke kuburan sambil ngerokok. Waduh, kenapa bawa api ke kuburan? Mau kuburan kita dimasukin api? Waliyadzubillah min dzalik. Berbeda, kontras sekali. Orang dulu ke kuburan semuanya nangis, khusyuk, semuanya zikir, semuanya istighfar. Sampai itu kurung batang datang ke kuburan, gotong orang mati. Pulang dari kuburan, gotong orang hidup yang semaput, orang hidup yang pingsan. Pingsan kenapa? Karena histeris, ingat kematian, rasa takut menghantui hati dia tuh, sampai histeris, sampai pingsan. Digotong ke rumahnya pakai kurung batang. Khusyuk di mana-mana. Makanya orang yang dapat khusyuk menang banyak. Yang kehilangan khusyuk kehilangan segala-galanya. Jadilah kita orang yang khusyuk dalam sholat kita, dalam zikir kita. Hadirkan hati kita. Al-hudur ruhul ibadah. Faman khalat ibadatuhu anil hudur fa ibadatuhu habaun manthur, kata Imam Al-Haddad di Risalatul Murid. Kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadat. Yang ibadatnya nggak ada kehadiran hati, maka ibadatnya sia-sia, kosong melompong. Hadirkan hati kita. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-'ugubati asra', kata Al-Hasanul Basri. Tiap salat yang kamu kerjakan tapi hati enggak hadir dalam salat tersebut, itu salat lebih dekat kepada hukuman daripada imbalan pahala. Hadirkan hati kita dalam salat. Fokus. Kita kalau nonton bola sampai khusyuk. Kenapa kalau salat hati kelayapan, keluyuran? Nonton bola, nonton sinetron khusyuk banget. Tapi giliran sholat dia nggak menemukan khusyuk tersebut. Kenapa? Hadza mahrum. Dia orang yang terharamkan dari kebaikan. Khusyuknya cuma buat TV. Khusyuknya cuma buat kalau nonton film. Khusyuknya cuma buat sinetron. Khusyuknya kalau ngitung duit. Khusyuknya kalau buka medsos. Khusyuknya bacain komentar orang. Khusyuknya kalau nonton bola, nonton tinju. Khusyuknya buat begituan.
Tapi buat Quran nggak kenal khusyuk, buat zikir nggak ada khusyuk, buat sholat nggak ada khusyuk, sholawat nggak ada khusyuk, dengerin gosidah nggak ada khusyuk. Gosidah yang dilantunkan bukan sembarang gosidah. Kalau kita simak, kita fahamin maknanya, berlinang air mata kita, khusyuk hati kita. Kalau kita fahamin, kita renungin maknanya. Akan tetapi habis begitu aja. Dan sedikit di zaman sekarang, jangankan orang awam, hatta ulamanya nggak kenal sama khusyuk. Khusyuk bukan manggut-manggut kepala. Khusyuk itu adalah rasa takut yang menghantui hati. Sebagai proses begitu dari pemahaman yang difahami oleh akal dan hati, pemahaman dalam akal meresap ke dalam hati dari apa yang didengarkan oleh telinga atau yang dilihat oleh mata, baik itu dari zikir atau Al-Quran atau dari sholat. Adal khusyuk, huduril qalb, sukunil a'dha, diiringi rasa malu, rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu kalau beliau mau sholat, khusyuknya bukan dalam sholat. Baru ambil wudhu tuh udah gemeteran. Selesai wudhu pucat, mukanya kuning pucat. Sampai ditanya, "Mahalak ya Imam, kenapa engkau sakit?" Maka dibilang, "Bukan, kita mau sholat kamu sakit. Habis wudhu kenapa sakit?" Bang, bukan. "Atadrun baina yaday man satagum." Kenapa muka kamu pucat? Kamu gemeteran. Bang, tahu gak kamu sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan saya? Di hadapan siapa? Tahukah engkau sebentar lagi di hadapan siapa aku akan berdiri? Kepada siapa aku akan menghadap? Itu yang bikin gemeteran, itu yang bikin grogi. Wahakadha, itu khusyuk. Khusyuknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khusyuknya Imam Ali Zainal Abidin. Ayo, mana khusyuk tersebut di dalam rumah kita? Sahibul Fatawa, Bughya Mustarsyidin, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, itu Syekhana Al-Habib Al-Masyhur cerita, dikirim orang nganterin satu hajat ke Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman di murabba'nya, dilihat lagi sholat, lagi sujud, ditungguin. Begitu bangkit dari sujudnya, dilihat tuh sujadah basah, lepek, sama apa? Sama air mata. Oh, kita nggak punya air mata. Air mata sujud kita kemana? Air mata Quran kita kemana? Air mata zikir kita kemana? Air mata kita habis kalau hilang dompet, kalau hilang handphone, atau diambekin laki atau diambekin bini. Habis buat begitu air mata kita. Air mata kita habis buat kalau digosipin orang, dikatain orang, dibully, disindir sama tetangga, ditagih utang, keluar air mata kita. Begitu ditagih utang baru, ya Allah, kemana? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalan kepada Allah ketika kamu lagi senang, maka Allah akan mengenali engkau, mengenali rintihanmu ketika kamu susah. Dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma air mata kita habis buat comberan, habis buat nonton film, nonton drama, nonton India, keluar air mata. Buat ngaji nggak keluar air mata. Namanya apa nih? Sial, mahrum, terharamkan. Padahal air mata tuh bisa ngerubah dunia. Air mata bisa nyelamatin kita dari siksa kubur. Air mata bisa naikin kita ke derajat yang paling tinggi. Nabi bilang, "Lau baka bakin fil ummah la rahimahallah bibukai." Seandainya seseorang menangis untuk umat, maka Allah akan merahmati umat berkat tangisan satu orang. Itu dam'ah, satu tetes air mata yang kau tangiskan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada darah yang ditumpahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Air mata di jalannya Allah. Subhanallah. Setetes air mata, keluar setetes air mata sebesar apa namanya? Kepala nyamuk atau kepala lalat. Air mata kecil. Itu membuat seseorang terbebas dari siksa neraka.
diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu semua mata hari kiamat menangis kecuali 3 mata. Kullu ainin bakiyah. Semua mata menangis yaumul qiyamah. Illa thalath, kecuali 3 jenis mata. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadikan itu mata kita, nangis karena takut kepada Allah. Kalau enggak, jujur, mata ente bakalan nangis. Kalau enggak, mendingan pakai tangisannya itu buat Allah daripada tangisannya buat yang lain. Gunakan air mata kita buat Allah. Semua mata menangis hari kiamat, menangis penyesalan dan gak ada guna, kecuali mata yang ketika di dunia menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata saharat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang di jalan Allah. Begadang buat baca Quran, begadang untuk berjaga dalam jihad, begadang untuk nuntut ilmu, begadang untuk zikir, begadang untuk tahajud. Bukan begadang buat bola, tuh masuknya kategori apa itu? Begadang buat bola fisabilillah atau sabil siapa itu? Sabilillah atau sabil setan? Apa nih? Ini kan kita lagi ngomong. Begadang buat TV, begadang buat ini, itu sabilillah atau sabilnya siapa? Bukan sabilnya Allah, bukan sabilnya Rasulullah. Sabilnya siapa? Mau fi sabilillah. Ainun saharat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang di jalan Allah. Sama yang ketiga, ainun ghuddat an maharimillah, mata yang dipejamkan dari hal yang diharamkan oleh Allah, dijaga dari yang haram, nggak dipakai untuk memandang muslim pandangan yang meremehkan. Matanya nggak dipakai untuk ngeliat, ngintip rumah orang, untuk mencari-cari aibnya orang di medsos, untuk ngebaca ghibahan orang dalam komentar. Kan ghibah, gosip dalam komentar, itu mata nggak dipakai buat begitu. Untuk baca pesan di media sosial atau di WhatsApp yang isinya ghibah, gosipin orang, matanya nggak begitu. Dan matanya nggak dipakai buat ngelihat yang bukan muhrim, nggak dipakai buat ngelihat aurat, nggak dipakai buat ngelihat yang porno. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga matanya. Nah, mata yang dipakai begadang di jalan Allah, menangis karena takut kepada Allah, atau mata yang dipejamkan dari hal yang haram, nah ini nggak mengenal tangisan besok hari kiamat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mata kita, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, dianugerahkan kita kejayaan dalam khusyuk, istiqamah di dalam salat dan khusyuk, dan dimudahkan bisa menghadirkan hati kita dalam ibadat kita, dalam zikir kita, dalam tilawatul Quran, hingga kita merasakan manisnya ibadat, manisnya zikir, manisnya salat, manisnya sujud. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dan hadiran kita membawa berkah bagi kita sekalian. Zuhriyah, Masya Allah, yang sudah demikian indah ini musolanya, makin makmur. Ini udah dipasangin AC, karpetnya cakep, dindingnya indah. Ayo iktikaf deh di sini, ngaji di sini. Begitu. Ini tempat buat sholat tapi buat tidur, enak banget. Jangan dipakai buat tidur, pakai buat sholat, pakai buat zikir, pakai buat tilawatul Quran. Ayo sholat duha di sini, ayo sholat witir di sini, ayo baca Quran di sini, hatam Quran di sini, ngaji di sini. Nikmat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ma'murkan musalla kita, masjid kita, pesantren kita, majlis ta'lim kita, dan guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.